Si ahli serangga klarifikasi soal 19.000 ekor sapi. Katanya itu cuma pengandaian dan simulasi. Emang tai ini orang nih, monyet nih. Terus ngapain kau ngomong gitu depan presiden dan depan publik? Didengar publik, angkanya jelas, 19.000 ekor sapi per hari untuk program makan bergizi gratis. Dan saat itu, tidak ada kata seandainya, tidak ada kata seandainya, tidak ada kata simulasi, tidak ada catatan kaki. Yang ada hanya satu kesan, MBG mengesankan. Atau, jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, swasembada pangan juga seandainya. Atau program lain juga seandainya. Itu hanya simulasi katanya. Mang monyet lo, bener-bener monyet. Bohongin presiden aja lo, botak. Kemarin pas rapat kabinet lo bilangnya 1 SPPG sapi 1 anak lele 1. Nah, tadi saya baru mendapat itu berapa uang yang dikeluarkan oleh MBG. Itu yang triliunan di atas tuh untuk macam-macam, tapi yang untuk makan tuh cuma 34 miliar. Dari triliunan biaya mobil, biaya kaos, biaya open, biaya ini. Ini di sekolah kita sudah 8 bulan kurang lebih ya, ada MBG. Kamu masih ingat enggak menu daging sapi selama 8 bulan ini sudah berapa kali? 3. Ya, oke. Dicerita bahwa 19.000 sapi dipotong tiap hari, tapi tidak pernah kita lihat daging di MBG. Saya juga ingin berterima kasih secara khusus kepada subscriber yang selalu setia menunggu video atau konten-konten dari HS Channel, walaupun tidak bisa setiap hari karena memang kesibukan pekerjaan. Si ahli serangga klarifikasi soal 19.000 ekor sapi. Katanya itu cuma pengandaian dan simulasi. Emang tai ini orang nih, monyet nih. Terus ngapain kau ngomong gitu depan presiden dan depan publik? Niatmu apa? Mau menjilat? Enak sekali kau menjilat berandai-andai tapi anggaran tetap jalan, monyet. Begini modelnya nih, kalau belalang dikasih jabatan, sifat hamanya meronta-ronta, ingin merusak dan menggerogoti. Sama kayak dia nih, kerjanya cuma menggerogoti anggaran sampai habis. Markup anggaran, beli semer sepatu, itu kepalamu kau semer. Tapi gara kejaksaan terlalu banyak basa-basi juga gue lihat. Udah ada di depan mata kayak begini pura-pura tuli. Giliran orang yang nggak bersalah, yang menguntungkan negara, kalian tangkepin semua. Emang tai lo semua. Seandainya. Lah. Oke. Lihat dulu nih pernyataan ini, laporan ini ya. Lihat. Dan kemudian kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup. Ini kan pernyataan resmi, disampaikan oleh pejabat negara, dilaporkan langsung di hadapan presiden. Didengar publik, angkanya jelas, 19.000 ekor sapi per hari untuk program makan bergizi gratis. Dan saat itu, tidak ada kata seandainya, tidak ada kata seandainya, tidak ada kata simulasi, tidak ada catatan kaki. Yang ada hanya satu kesan, MBG mengesankan. Makanya publik heboh. Sampai-sampai pakar angkat suara, termasuk dari UGM, yang mempertanyakan logikanya. Karena ini bukan angka kecil, ini keputusan berbasis data atau setidaknya seharusnya begitu. Tapi sekarang, gila narasinya berubah. Katanya, itu cuma simulasi. Sekarang jadi seandainya. Di titik ini nih, yang jadi masalah bukan lagi sapi, tapi kredibilitas laporan. Bagaimana mungkin sebuah angka yang disampaikan di forum resmi, yang levelnya laporan ke presiden, tiba-tiba turun derajat, jadi hayalan. Wah, itu bukan turun derajat lagi kalau udah jadi hayalan. Kalau itu memang seandainya sejak awal, kenapa tidak disampaikan sebagai seandainya? Kenapa publik dibiarkan menangkap itu sebagai kebutuhan nyata? Ini bukan sekedar salah ucap, ini sesat dalam berargumen. Karena angka tanpa konteks di forum resmi bukan lagi simulasi, tapi framing. Dan framing seperti ini berbahaya. Karena program sebesar MBG ini bukan proyek kecil, kita tahulah semuanya. Ini menyangkut anggaran besar, rantai pasok nasional, dan kepercayaan publik. Kalau dari awal saja narasinya sudah berubah-ubah dari ini kebutuhan, jadi ini cuma seandainya, maka wajar kalau publik mulai bertanya, sebenarnya yang sedang disusun program nyata atau ilusi yang dipaksakan terlihat nyata. Karena negara tidak bisa jalan dengan kata seandainya. Negara harus jalan dengan kepastian. Atau jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, swasembada pangan juga seandainya. Atau program lain juga seandainya.
Stay smart dan tetap kritis. Gue Tonard Putra. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Presiden Prabowo dibohongi lagi oleh bawahannya. Sekarang dibohongi oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Katanya 19.000 ekor sapi per hari dipotong untuk menu MBG. Nyatanya nggak ada. Nyatanya itu seandainya. Itu seandainya ternyata. Ya Allah, ya Allah. Pak Presiden Prabowo, Bapak Presiden nggak malu, nggak marah, selalu dibohongi oleh bawahannya. Hah? Bukan hanya membohongi Presiden nih, Kepala Badan Gizi Nasional, dia juga membohongi rakyat Indonesia. Katanya menunya sapi, daging sapi. Nyatanya, sepi, telur tiap hari. Presiden Prabowo katanya macan Asia, tapi ini kok dikadalin sama bawahan. Kasihan. No, lu lihat no, BGN klarifikasi soal 19.000 sapi untuk SPPG. Kepala BGN-nya bilang, itu hanya simulasi katanya. Mang monyet lo, bener-bener monyet. Bohongin presiden aja lo, botak. Kemarin pas rapat kabinet lo bilangnya, satu SPPG sapi satu anak lele satu. Ya biji lo yang ngatu. Ngomong lo ame monyet. Ngasih laporan nggak sesuai fakta loh. Kalau memang masih simulasi, ya lu ngomong simulasi. Jangan lo kasih laporan ke presiden yang nggak sesuai realita di lapangan. Di daerahnya katanya MBG sudah membeli 19.000 sapi. 19.000 sapi itu berapa bulan atau berapa hari? Ya. Kan laporannya ndak ada orang dapat MBG di desa-desa, dapat daging sapi, dapat lele, dapat tempe, tahu, telur dipotong dan sebagainya. Masa sampai 19.000 sapi? Lagi pula sapinya dari mana? Tadi saya baru mendapat itu. Berapa uang yang dikeluarkan oleh MBG. Itu yang triliunan di atas tuh untuk macam-macam, tapi yang untuk makan tuh cuma 34 miliar. Dari triliunan biaya mobil, biaya kaos, biaya opreng, biaya ini. Tadi nih, baru beredar nih. Terus gimana? Kan lebih baik Pak Prabowo memperhatikan tuh, iya nih tata kelolanya salah. Kapan ini pernah diperiksa? Ini Mahkamah Jaksa Agung nggak pernah meriksa, KPK nggak meriksa, padahal dugaannya itu harus diperiksa kalau sudah seperti itu. Iya kan? Harus. Karena banyak netizen yang mempertanyakan menu daging sapi dalam MBG ya. Hal ini dipicu oleh pernyataan dari Kepala BGN yang menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa dalam menu MBG itu kurang lebih BGN menyembelih 19.000 ekor sapi setiap harinya untuk menu di MBG. Coba kita akan tanya kepada anak-anak, seingat mereka di sekolah kami sudah 8 bulan ya kurang lebih menu MBG ini ada. Kita tanya ke anak-anak, seingat mereka sudah berapa kali ada menu daging sapi. Ini kebetulan istirahat, beberapa anak-anak sedang menikmati MBG. Coba kita tanya ya. Nah, coba Mbak lihat kamera ya, izin video. Ini kita kan sudah 8 bulan ada MBG ya di sekolah. Kamu masih ingat enggak menu daging sapi yang pernah ada di menu MBG? Kurang lebih berapa kali ada menu daging sapi? 3. 3 kali selama 8 bulan ini? Iya. 3, oke. Kita tanya ke teman yang lain. Ayo. Ya, sambil makan enggak apa-apa, Mbak? Ya, kita video ya. Coba Mbak, kamu masih ingat enggak 8 bulan ini kurang lebih menu daging sapi, menu MBG di sekolah kita sudah berapa kali? Saya ingat kamu. Kalau nggak salah 5 kali. 5 kali. Oke, 5 kali. Tadi 3, sekarang 5. Kita tanya lagi yang lain. Nah, Mbak, sambil menikmati MBG ya. Nah, ini di sekolah kita sudah 8 bulan kurang lebih ya, ada MBG. Kamu masih ingat enggak menu daging sapi selama 8 bulan ini sudah berapa kali? 3. 3? Ya, oke. Kita tanya satu lagi ya. Mas, ini masih sambil mengerjakan, belum selesai ya. Coba Mas, selama MBG di sekolah kita, kamu masih ingat enggak ada berapa kali menu daging sapi? Menurut seingat kamu? 3. 3? Iya. Yakin? Yakin.
Oke. Nah, itu dia jawaban dari anak-anak. Di tempat kalian sudah berapa kali ada menu daging sapi? Coba tulis di komentar. Dicerita bahwa 19.000 sapi dipotong tiap hari, tapi tidak pernah kita lihat daging di MBG. Nah, itu dia pernyataan yang benar-benar bohong dan kibulnya Juragan Botak. Makanya dari awal saya sudah bikin videonya. 19.000 ekor sapi dipotong setiap hari. Pret, bohong, nggak ada kan. Sekarang setelah rame baru dia bikin klarifikasi, katanya seandainya, mimpi gitu kan ya. Itu namanya berbohong dan ngibul, ngeprank ke seluruh warga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu ya sahabat HSNL dimanapun berada, siapapun dia yang menonton channel ini. Semoga selalu dimudahkan urusannya dan dimudahkan juga rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat HS Channel, pernyataan terakhir atau terkini pada tanggal 23 April kalau tidak salah dari Kepala BGN ini yang menyatakan bahwa 19.000 ekor sapi itu adalah simulasi atau seandainya ya gitu. Dan kita tahu persis ya bahwa ketika Pak Dadan ini ya, Ketua BGN ini menyampaikan itu di hadapan publik dan Bapak Presiden Prabowo, saya mengamati tidak ada diksi seandainya, tidak ada diksi simulasi juga ya. Dan tiba-tiba pada keterangan terakhir yang disampaikan ternyata itu adalah simulasi. Dan tentu saja ini mengundang kemarahan dari netizen ya. Amarah netizen tak tertahankan lagi, berbagai ungkapan dengan penuh emosi disampaikan oleh beberapa netizen yang sudah kita saksikan di cuplikan tadi dan di video-video panjangnya. Dan jangan lupa juga untuk follow ya akun-akun. Di situ ada akun Tornad Putra, kemudian juga ada si Uwa ya, ada akun Mulut Netizen dan sebagainya, akun TikTok ya, silahkan di follow, dan akun-akun yang lainnya tentu saja, termasuk ada Madilog ya di YouTube channelnya yaitu Forum Keadilan TV, kupasannya luar biasa sangat bagus, silahkan juga untuk di follow. Nah, pada titik ini sebenarnya saya juga sangat kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BGN ini ya. Kok bisa ya di forum yang sangat penting dia menyampaikan diksi yang seolah-olah sebuah kepastian bahwa akan ada satu sapi untuk satu SPPG dan akhirnya dibutuhkan 19.000 sapi ya per hari itu ya, per hari yang akan dipotong katanya. Dan aduh, ternyata yang kemudian yang terjadi adalah seperti ada pada video tadi ya, hanya selama 8 bulan itu ada yang cuma dapat 3 kali ya daging sapi. 8 bulan loh ya, aneh sekali ya, dalam 8 bulan cuma 3 kali dapat daging sapi, kan aneh sekali ya. Jadi dalam hal ini saya kira sudah saatnya ya Pak Prabowo jika ingin terus ya melaksanakan atau menjalankan program politiknya lewat MBG ini ya, saya sebut program politik begitu ya, maka sebaiknya ditinjau kembali itu ya, dievaluasi kembali Kepala BGN ya pada dan ini. Dan tentu saja rakyat juga sudah banyak yang bicara, yang buka suara tentang Kepala BGN ini. Dan satu lagi ya yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya Pak Prabowo dengan dana yang pendidikan yang sekira ya 750 triliunan itu sebenarnya bisa juga untuk menaikkan gaji guru ya, yang kurang lebih berapa ya, 2,1 juta ini ya. Katakanlah kalau 6 juta saja ya untuk layak hidup lah. Untuk gaji guru itu kan membutuhkan kurang lebih 180 triliun ya per tahun. Artinya kalau misalnya tahun ini 335 triliun untuk MBG yang kemudian sebagian besarnya juga mengambil dana dari anggaran pendidikan, maka sebenarnya bisa dua-duanya dijalankan ya, menaikkan gaji guru seperti yang sudah dijanjikan oleh adiknya sendiri ya pada kampanye dulu ya, bahwa Pak Prabowo Gibran ini akan menaikkan gaji guru masing-masing 2 juta katanya ya, mulai Oktober 2025 kalau tidak salah ya.
Jadi sebenarnya kalau memang anggarannya dibuat atau dilaksanakan dengan disiplin, dengan jujur, saya kira 2 program ini bisa dijalankan, menaikkan kesejahteraan guru sekaligus gizi. Walaupun kalau kita bandingkan dengan Cina ya, yang anggaran pendidikannya luar biasa ya, itu 4.000 triliun lebih per tahun ya. Dan MBG-nya itu hanya 41 triliunan ya, diambil dari situ. Jadi sebenarnya kalau mengejar Cina yang sementara ini menduduki urutan kedua ya, sistem pendidikan terbaik di dunia, setidaknya lah kita ini lebih, atau negara lebih realistis ya, dengan dana yang 757 triliunan itu bisa digunakan sebenarnya untuk MBG, juga untuk menaikkan kesejahteraan guru jika betul-betul tidak akan di stop gitu ya. Oke, itu saja sahabat, semoga bermanfaat dan semoga informasi ini menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah nonton, dan saya juga ingin berterima kasih secara khusus kepada subscriber yang selalu setia menunggu video atau konten-konten dari HS Channel, walaupun tidak bisa setiap hari karena memang kesibukan pekerjaan. Dan kepada juga penonton semua di luar subscriber, saya ucapkan terima kasih yang terdalam kepada sahabat yang sudi menonton video ini. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!